Bab 1211. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan Putri Linglong, Su Ling tiba di sebuah istana yang megah. Istana seperti itu hampir seluruhnya dibuat sesuai dengan model istana asli di dunia seni bela diri manusia. Untuk menunjukkan kemewahan dan kemahalannya serta menunjukkan statusnya, istana itu juga dibuat dari emas. Di permukaan emas, terukir garis-garis yang rapat, serta beberapa pola seperti burung, bunga, ikan, dan hewan. Selain itu, dinding emasnya bertatahkan banyak batu safir dan banyak suanjing, yang juga bertatahkan di istana. Di istana, di ketinggian tertinggi di tengah, ada mutiara malam yang sangat besar tergantung. Mutiara malam itu, sangat besar dan tak tertandingi, dengan diameter sekitar 1 meter, memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh istana. Su Ling mengikuti Putri Linglong ke dalam istana. Saat ini, ada banyak prajurit binatang laut berkumpul di istana, jelas dari kerajaan Karang. Adapun Raja Kerajaan Karang, ia berubah menjadi seorang pria, dengan pelipis putih, janggut putih ramping dan senyum tenang di wajahnya. Orang-orang ini berkumpul bersama, tentu saja, untuk membahas pernikahan Putri Linglong dengan putra Raja Hiu. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar yang terkait dengan aliansi antara kedua negara, yang perlu ditangani dengan hati-hati. Melihat Putri Linglong membawa orang-orang ke istana, Raja Karang tanpa sadar melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada banyak seniman bela diri untuk berhenti berbicara. Suasana di istana tiba-tiba menjadi sunyi. Raja Karang menatap Putri Linglong dan berkata sambil tersenyum, "Linglong, apakah ini prajurit manusia yang kamu selamatkan beberapa hari yang lalu?" "Ya, Ayah, dia adalah prajurit manusia yang diselamatkan oleh anak itu. Namanya Su Ling." Putri Linglong menghadap Raja Karang. Dia tidak berani membuat amarahnya semaunya, terutama pada kesempatan ini, begitu banyak seniman bela diri berkumpul bersama. "Ya," Raja Karang mengangguk dan bertanya, "Linglong, mengapa kamu membawanya ke kuil hari ini?" "Kembali ke ayahku, aku ingin menikahi Su Ling dan meminta izin ayahku." Putri Linglong tampak sangat serius. Ketika dia berbicara, dia berlutut langsung di aula dan bersujud kepada Raja Karang. Mendengar apa yang dikatakan Putri Linglong, Raja Karang itu tercengang. Senyumnya menjadi sangat kaku. Tatapan matanya yang baik tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dia menatap Putri Linglong dengan dingin, lalu menatap Su Ling dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah ini yang kamu inginkan?" Pada saat ini, suasana seluruh istana ditekan hingga ekstrim. Semua prajurit di istana memusatkan pandangan mereka pada tubuh Su Ling dan menunggu jawaban Su Ling. Apakah Putri Linglong ingin menikahi Su Ling, atau apakah Su Ling menyukai Putri Linglong dan ingin menikahinya? Su Ling berada di tempat yang sama. Putri yang sangat cantik itu benar-benar datang dengan sungguh-sungguh. Sekarang dia sulit untuk menunggangi seekor harimau. Di satu sisi, itu terkait dengan apakah dia dapat memecahkan bubuk pembunuh abadi, dan di sisi lain, itu terkait dengan menyinggung Raja Karang, yang membuat Su Ling dalam dilema. "Ben Wang, aku bertanya padamu." Saat berikutnya, mata Raja Karang tiba-tiba tenggelam. Matanya yang dingin dan beku terkunci pada Su Ling, seolah-olah dia ingin melihat melalui Su Ling. Pada saat ini, semua seniman bela diri di istana tiba-tiba berdiri, tampak sangat bermartabat, dan menatap Su Ling dengan sedih. Jika Su Ling tidak menjawab pertanyaan itu lagi, mereka pasti akan menekan Su Ling secara langsung. Suasana lingkungan sekitar menjadi tertekan dan serius. Mata seperti serigala itu tampaknya memakan Su Ling. Su Ling sangat tenang, dengan senyum tak berdaya di wajahnya. Sekarang dia dibawa ke dalam lubang oleh Putri Linglong. Itu, menantu laki-laki Su Ling, kunjungi ayah mertuanya. Su Ling dengan cepat melengkungkan tangannya ke arah Raja Karang, dengan senyum di wajahnya dan menyapanya. "Diam." Mendengar panggilan langsung Su Ling kepada ayah mertuanya, Raja Karang sangat marah, wajahnya pucat pasi, menatap Su Ling dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang kamu lakukan, dan kamu layak menikahi putriku." Pada saat ini, semua seniman bela diri di istana menatap Su Ling dengan marah dan ingin segera membunuh Su Ling. Seorang pemuda tampan dalam skala perak langsung berdiri dan berjalan 10 meter di depan Su Ling, menatap Su Ling dengan mata dingin. Saat berikutnya, pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan pedang tulang ikan pucat yang tajam dari pinggangnya dan berteriak dengan marah kepada Su Ling, "Sialan, kamu adalah wajah putih kecil di wilayah tertinggi.
Kamu berani berteriak seperti ini dan ingin menikahi putri kerajaan Karangku. Kamu hanya tidak tahu apakah harus mati atau hidup. Matilah untukku. Saat berikutnya, pemuda tampan itu membuka matanya dengan marah, langsung mengangkat pedang tulang ikannya yang tajam dan menikam Su Ling dengan ganas. Jenderal Jinyu adalah yang terkuat dari 9 puncak alam dewa virtual. Dia memiliki kesempatan untuk memperbanyak dunia. Dia hanya selangkah lagi dari tahap awal alam dewa sejati. Sangat mudah untuk membunuh seorang seniman bela diri tertinggi. Anak ini akan mati. Banyak seniman bela diri menatap Su Ling dengan dingin. Ketika mereka melihat tangan brutal Jenderal Jinyu, mereka semua memiliki senyum dingin di wajah mereka dan mengharapkan hasil dari Su Ling. Bahkan Raja Karang menunjukkan beberapa senyum di wajahnya. Jika Jenderal Jinyu dapat mengambil inisiatif untuk membunuh Su Ling, itu tidak diragukan lagi akan sangat bagus. Lagi pula, jika dia memberi perintah, Putri Linglong pasti tidak akan senang. Pernikahan sudah dekat, tetapi tidak ada yang salah, dan Putri Linglong tidak diragukan lagi adalah mata rantai utamanya. Oleh karena itu, perlu untuk membunuh Su Ling, faktor yang tidak stabil. Hei, setelah Jenderal Jinyu membunuh Su Ling, aku akan menghukum Jenderal Jinyu dan mempromosikan Jenderal Jinyu di masa depan. Raja Karang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Prajurit manusia yang dibunuh oleh Su Ling pantas mati. Tidak diragukan lagi salah untuk ingin menghancurkan aliansi mereka dengan Raja Hiu. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Raja Karang tampak sedih dan galak. Ketika dia melihat tangan dan pedang tulang Jenderal Jinyu yang marah menusuk keluar, dia tahu bahwa ilmu pedang Jenderal Jinyu tidak terkalahkan di wilayah yang sama, dan kultivasi alam Jenderal Jinyu adalah untuk menghancurkan Su Ling. Tidak sulit baginya untuk membunuh Su Ling. Namun, ketika semua orang memikirkan adegan di mana Jenderal Jinyu menikam jantung Su Ling dengan pedang dan membunuh Su Ling, ledakan yang keras terdengar di seluruh istana. Ikuti dengan saksama, di bawah tatapan orang banyak, tubuh Jenderal Jinyu, bahkan dengan pedang tulang yang tajam itu, hancur oleh tinju Su Ling. Jenderal Jinyu adalah seorang seniman bela diri di puncak 9 puncak alam dewa virtual. Dia pikir dia bisa membunuh Su Ling dengan pedang, tetapi dia tidak menyangka Su Ling akan memukul pedang tulang itu dengan tinjunya. Pedang tulang itu patah. Tinju Su Ling, yang mengenai kekuatan yang mendominasi dan tak terkalahkan, mengenai tubuhnya secara langsung di sepanjang pedang tulang yang patah. Tanpa pandang bulu, kekuatan pukulan itu jatuh di dadanya. Hanya mendengarkan suara, berderak beberapa retakan tulang, kita melihat bahwa tulang dada Jenderal Jinyu benar-benar runtuh dan semua tulang di tubuhnya patah. Puff! Di depan semua orang, Jenderal Jinyu menyemprotkan darah ke mulutnya, kehilangan vitalitasnya dalam sekejap, jatuh terlentang ke tanah, dan tubuhnya berlumuran darah. Dalam sekejap, Jenderal Jinyu menjadi ikan mas emas dan langsung mati. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan terkejut di dalam hati mereka. Sangat jarang membunuh seorang seniman bela diri dengan 9 puncak di alam roh virtual dengan satu pukulan dan mematahkan semua tulangnya. Melihat semua seniman bela diri di sekitarnya, Su Ling tersenyum tak berdaya dan berkata dengan lemah, "Maaf, kekuatanku sedikit kuat. Sebenarnya, ada banyak seniman bela diri yang ingin membunuhku, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu, mereka dibunuh olehku. Jika kamu tertarik, kamu dapat mencobanya. Tetapi aku tetap ingin memberitahu kamu sebelumnya bahwa kamu akan mati jika kamu mencoba. Ini bukan lelucon. Apakah aku mengetuk pintu khusus?" Keempat kata ini mungkin adalah gambaran sebenarnya dari hati semua prajurit di istana, termasuk Raja Karang. Raja Karang, khususnya, tercengang. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Apa-apaan ini? Prajurit yang baru saja terbunuh oleh satu pukulan adalah Jenderal Jinyu, yang sangat kuat di puncak 9 puncak alam dewa kosong. Dia telah membunuh tahap awal alam dewa sejati sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Jenderal Jinyu benar-benar tak terkalahkan di seluruh alam dewa virtual. Bahkan terhadap beberapa seniman bela diri yang baru saja melangkah ke alam dewa sejati, itu lebih dari cukup. Karena kekuatan sejati Jenderal Jinyu telah menembus alam dewa sejati, tetapi dia telah dengan sengaja menekan alam tersebut. Tetapi sekarang, Jenderal Jinyu, yang selalu sombong dan kuat, dibunuh oleh Su Ling. Anda tahu, Su Ling hanyalah alam tertinggi. Tentu saja, di antara banyak seniman bela diri yang hadir, kecuali Raja Karang dan yang lainnya yang sangat terkejut,
orang yang paling terkejut adalah Putri Linglong. Putri Linglong selalu percaya bahwa Su Ling hanyalah seorang pendekar di tahap awal alam dewa sejati, dan tentu saja bukan alam tertinggi. Namun, Putri Linglong tahu bahwa meskipun Su Ling berada di tahap awal alam dewa sejati, tidak akan semudah itu membunuh Jenderal Jinyu. Karena Jenderal Jinyu adalah 9 puncak alam dewa virtual, dan kekuatan aslinya mencapai alam dewa sejati. Kekuatan Su Ling paling-paling setara dengan Jenderal Jinyu, tetapi sekarang dia meledakkan Jenderal Jinyu hingga mati. Konsep macam apa ini? Hanya ketika kita benar-benar saling menghancurkan, kita dapat saling membunuh tanpa usaha. Tidak diragukan lagi, kekuatan Su Ling barusan adalah untuk menghancurkan Jenderal Jinyu sepenuhnya, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya dapat dibunuh. Mengerikan, mengerikan. Pada saat ini, Putri Linglong menatap Su Ling dengan sedikit lebih terkejut. Dia terkejut menatap sosok Su Ling yang tenang saat ini. Tatapan yang begitu tenang, serta tindakan yang membingungkan, semuanya membuktikan bahwa dilema di depan Su Ling ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk panik. Perlu dicatat bahwa Su Ling mengaku menikahi Putri Linglong, yang secara langsung menyebabkan permusuhan semua seniman bela diri terhadap Su Ling di seluruh istana. Permusuhan ini telah berubah menjadi kontradiksi dengan terbunuhnya Jenderal Jinyu. Tidak diragukan lagi bahwa konflik lebih lanjut dapat secara langsung membawa Su Ling ke medan perang dan menjadi musuh seluruh kerajaan Karang. Putri Linglong tahu betul bahwa dengan kecerdasan Su Ling, mustahil untuk tidak mengetahui dilema saat ini. Tetapi meskipun demikian, Su Ling begitu tenang, yang sungguh luar biasa. Ketenangan yang ekstrim ini bukan hanya kepercayaan diri akan kekuatan, tetapi juga penghinaan terhadap orang-orang di depan kita. Su Ling, kamu dalam masalah besar. Putri Linglong memikirkan hal-hal ini di dalam hatinya. Dia menatap Su Ling dengan sedikit lebih khawatir. Dia segera mengingatkannya, jangan berlutut dan memohon belas kasihan. Ketika dia mengatakan ini, Putri Linglong mempertimbangkan banyak situasi. Dia khawatir tentang keselamatan Su Ling dan takut Su Ling akan terbunuh. Selama Su Ling berlutut untuk memohon belas kasihan dan mengakui bahwa dia membunuh Jenderal Jinyu secara tidak sengaja, mungkin ada cara untuk hidup. Mendengar pertanyaan Putri Linglong, Su Ling sedikit mengernyit. Segera, dia tersenyum pada Putri Linglong dan berkata, mengapa memohon belas kasihan? Dia ingin membunuhku tadi, tetapi ada terlalu banyak kekurangan. Aku terpaksa membunuhnya untuk melindungi diriku sendiri. Apa kejahatanku? Mengapa aku harus meminta maaf? Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Putri Linglong benar-benar tercengang. Dia tercengang. Su Ling, apakah kamu gila? Di istana, semua prajurit itu mengincar Su Ling. Sekarang, hanya saja Su Ling tidak berlutut dan memohon belas kasihan. Tanpa diduga, dia berani menantang seni bela diri di sini. Bukankah dia mengambil inisiatif untuk mati? Tentu saja, pada saat berikutnya, seorang prajurit Lei Suo yang kekar, mengenakan baju besi emas panjang dan memegang senjata emas panjang, berjalan perlahan ke arah Su Ling. Jenderal dengan senjata, orang-orang di sekitar terkejut ketika mereka melihat prajurit yang berdiri saat itu. Sekarang, untuk menghadapi seorang prajurit manusia kecil, dan hanya alam tertinggi, bahkan jenderal dengan senjata berdiri sendiri. Anda tahu, jenderal yang mengenakan senjata adalah prajurit sejati di tengah-tengah Zhensheng. Kekuatannya sangat kuat. Dia 1 atau 2 tingkat lebih tinggi dari Su Ling. Dia jelas tidak sebanding dengan Su Ling. Dapat dikatakan bahwa banyak seniman bela diri dan orang-orang yang takut mengenakan senjata dapat ditemukan di mana-mana. Untuk membunuh Su Ling, kapan jenderal dengan senjata bisa melakukannya? Bukankah itu pisau sapi untuk membunuh ayam dan bakat yang berlebihan? Apakah jenderal penusuk senjata itu bisa melakukannya sendiri untuk peran sekecil itu? Apakah tidak ada orang yang cakap di kerajaan Karangku? Raja Karang merasa panas ketika melihat jenderal yang memakai senjata itu berdiri. Jenderal yang memakai senjata itu adalah andalan paling kokoh di seluruh kerajaan Karang di tengah-tengah Zhensheng. Namun sekarang untuk membunuh Su Ling yang rendah hati, dia harus menggunakan jenderal yang begitu kuat. Ini adalah aib bagi kerajaan Karang dan membuat Raja Karang merasa terhina. Aku ingin pergi ke jenderal yang membawa senjata itu, membunuh semut dan tikus ini, dan memenggal kepala mereka. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba berdiri dan berteriak. Bagus. Melihat prajurit itu berdiri, Raja Karang sangat bersemangat dan berkata dengan suara yang dalam,
Jenderal Teripang akan membunuh Suling sebagai ganti jenderal yang memakai senjata. Tak lama kemudian, Raja Karang menatap jenderal penusuk senjata dan berkata sambil tersenyum, jenderal penusuk senjata itu kuat dalam mengabdi pada kerajaan. Semangatnya memang terpuji. Namun, orang di depannya ini hanyalah sampah dari wilayah tertinggi. Jika kau melakukannya, itu akan sia-sia. Juga akan dikatakan bahwa tidak ada orang yang mampu dan orang yang berbeda di kerajaan Karang. Kali ini, biarkan Jenderal Teripang melakukannya untukmu. Jenderal yang memakai senjata itu tercengang. Senjata panjang emas di tangannya siap bergerak dan membunuh, yang membuat orang tidak berani melihat langsung. Ikuti instruksi, Raja. Jenderal penusuk senjata itu menatap Suling dengan dingin. Jika Raja Karang tidak menghentikannya, aku khawatir Suling telah tertembak di kepalanya dan mati mengenaskan di tanah. Hehe, biarkan kau hidup sedikit lebih lama. Jenderal yang memakai senjata itu tersenyum dingin dan berkata dengan suara yang kejam. Kemudian dia berdiri di samping. Pada saat ini, Jenderal Teripang itu marah dan menyerang. Di awal wilayah kekuasaannya mencapai alam dewa sejati, dia juga seorang pria kuat yang tak terkalahkan. Menurut pendapat semua orang, tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik baginya untuk membunuh Suling. Nak, biarkan jenderal itu memenggal kepalamu. Jenderal Teripang itu melakukan gerakan yang ganas. Metode guntur itu seolah melesat menembus langit dan menghantam Suling dengan keras. Untuk sesaat, kekuatan yang mengerikan itu, disertai dengan telapak tangan Jenderal Teripang yang sombong dan tak terkalahkan, menghancurkan Suling. Banyak seniman bela diri di sekitar menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika mereka melihat bahwa Jenderal Teripang itu adalah cara yang tak terkalahkan, mereka semua kagum. Lihatlah, Jenderal Teripang itu tidak sabaran. Sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan Suling dengan kekuatannya. Mudah untuk membunuh Suling. Bukankah dia akan bermain-main dengan Suling? Lebih baik membiarkan Suling hidup daripada mati. Hei, Jenderal Teripang itu masih terlalu baik untuk menyiksa Suling. Sungguh sia-sia untuk membunuhnya secara langsung. Tidak apa-apa, saat Jenderal Teripang membunuh Suling, kita akan memotong tubuh Suling menjadi daging dan memberikannya pada udang dan ikan kecil itu. Semua orang sangat gembira, karena mereka tahu bahwa Suling akan mati dengan bantuan Jenderal Teripang. Bagaimanapun, Jenderal Teripang adalah seorang Zhen Senjing sejati. Pada awalnya, dia berbeda dari Jenderal Jin Yu. Dengan kekuatan Jenderal Teripang, dia pasti akan menghancurkan Suling. Namun, saat berikutnya, ketika Jenderal Teripang bergegas ke Suling dengan energi yang tak ada habisnya, tatapan mata Suling tiba-tiba tenggelam dan menghantam lagi. Tinju Suling yang tidak berat sebelah langsung mengenai tubuh Jenderal Teripang. Lalu, boom, dengan suara keras, waktu pun meledak. Tubuh Jenderal Teripang itu langsung hancur berkeping-keping di udara, hancur berantakan, dan mati mengenaskan di depan mata semua orang. Kalian benar-benar bosan setengah mati. Bukan urusan kalian jika aku menikahi seorang putri yang cantik. Aku berusaha mati-matian untuk bangkit. Apa, kalian benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuh kalian semua? Membunuh Jenderal Teripang dengan satu pukulan bisa dikatakan mudah bagi Suling. Saat ini, dia menatap Raja Karang dengan mata tajam dan berkata dengan suara dingin, cepat anggukkan kepalamu dan biarkan aku menikahi putrimu. Itu akan menghemat banyak masalah dan membuang-buang waktu masing-masing. Marah. Kali ini, Raja Karang benar-benar marah. Jika sebelumnya Raja Karang hanya tidak menyukai perilaku Suling, maka saat ini, Raja Karang hanya ingin mencabik-cabik Suling. Berulang kali, memprovokasi dia. Ini adalah kejahatan yang layak dihukum mati, dan kejahatannya tidak dapat dimaafkan. Naiklah dan bunuh dia untukku. Raja akan menggunakan kepalanya di lehernya sebagai bangku. Mata Raja Karang sangat sedih dan berteriak dengan marah. Jenderal bersenjata itu telah lama menunggu perintah Raja Karang. Mendengar apa yang dikatakan Raja Karang, Jenderal bersenjata itu hampir tanpa berpikir, tiba-tiba mengambil tombak emas panjang di tangannya dan langsung menusuk Suling. Pejuang lain juga menembak satu demi satu dan melihat Jenderal bersenjata yang mengendarai debu. Hati mereka bergetar. Kali ini, tidak sulit bagi seorang jenderal bersenjata untuk membunuh Suling. Semuanya, seperti yang diharapkan banyak seniman bela diri, jenderal bersenjata itu mencapai tengah keadaan dewa sejati, dan datang ke Suling dalam sekejap. Ledakan, seperti pelangi yang mengalir di bawah sinar matahari,
tombak emas di tangan seorang jenderal yang mengenakan senjata adalah sebuah tembakan. Senjata ini mengandung kekuatan yang tak terbatas. Suara, "pa" yang keras dan ujung senjata yang tajam memecah ruang. Ikuti dengan seksama, ujung senjata panjang itu menunjuk ke arah Su Ling dan melesat ke wajahnya. Putri Linglong tetap berada di dekatnya sepanjang waktu. Dia terkejut ketika dia merasakan tombak yang mendominasi dari sang jenderal yang mengenakan senjata. Baru saja Su Ling menembak dan langsung membunuh sang jenderal teripang. Prosesnya hampir sama dengan membunuh sang jenderal Jin Yu tadi. Itu masih pukulan satu pukulan. Tidak ada hambatan sedikit pun. Ini bahkan membuat Putri Linglong bertanya-tanya apa asal-usul Su Ling dan apakah kultivasi alamnya adalah awal dari alam dewa sejati. Putri Linglong sama sekali tidak bereaksi. Senjata panjang emas sang jenderal yang mengenakan senjata itu mekar sedikit seperti salju plum di musim dingin. Itu sangat menarik dan indah. Sayang sekali, di balik keindahan ini, ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Sebuah tombak kecil muncul bersama angin dan menembus langit selama ribuan hari. Sang jenderal yang mengenakan senjata adalah pria yang sangat kuat. Kultivasi di tengah alam dewa sejati, dikombinasikan dengan kultivasi orang bijak dan orang bijak, dapat disebut kekuatan tak terbatas. Tembakan ini turun gunung atau menembus gunung. Jika itu adalah laut, itu adalah laut yang terbelah. Bahkan jika Su Ling memiliki kekuatan fisik yang kuat, ia dapat dihancurkan dengan satu tembakan. Mati, jenderal dengan senjata memiliki mata yang tajam. Ia telah lama tidak senang dengan Su Ling dan ingin membunuh Su Ling secara langsung. Baru saja, jika Raja Karang tidak bersikeras menghalangi dan meminta jenderal teripang untuk bertindak atas namanya, saya khawatir Su Ling sudah terbunuh sekarang. Kekuatan jenderal yang mengenakan senjata itu langsung terkondensasi pada ujung senjata yang tajam itu. Saat berikutnya, tombak itu jatuh di depan Su Ling dan menusuk Su Ling. Haha, ada banyak orang yang mencari kematian, tetapi sangat jarang melihat orang sepertimu yang datang untuk mati dengan gagah dan bersemangat tinggi. Melihat ujung tombak tajam berwarna emas itu, Su Ling tidak dapat menahan tawa beberapa kali, dan senyum tenang tergambar di sudut mulutnya. Kemudian, dia melihat tangan kanan Su Ling tiba-tiba bergetar dan mengepal. Ki gelap keluar dari tubuhnya, dan banyak kekuatan terkumpul di tinjunya. Mereka tidak dapat menahan kekuatan tinju, dan kamu tidak dapat menahannya. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam, dan beberapa seringai muncul di wajahnya. Dia mengikutinya dari dekat. Su Ling memukulnya dengan tinju dan langsung menghantamnya dengan tinju. Kau tahu, tombak itu tak terkalahkan, tetapi Su Ling tidak bersembunyi dari tombak setajam itu, hanya menggunakan segel tinju untuk melawan. Haha, orang ini pasti mencari kematiannya sendiri. Bukankah seharusnya dia naif untuk berpikir bahwa jenderal yang memakai senjata itu sama dengan dua orang yang dia bunuh sebelumnya? Dia sangat bodoh sehingga ingin melawan metode sage yang dipraktikkan oleh jenderal yang memakai senjata dengan segel tinjunya. Dia hanya akan mati, itu pasti kematian. Jenderal yang memakai senjata adalah orang kuat di tengah-tengah alam dewa sejati. Dengan bantuan metode harta karun bijak, bahkan orang kuat tingkat tinggi di alam dewa sejati mungkin tidak dapat melawan senjata ini. Orang ini berani melawan dengan tinjunya, yang tidak ada bedanya dengan kematian. Banyak seniman bela diri tercengang. Melihat Su Ling menahan tembakan dengan segel tinjunya, mereka semua tidak bisa menahan tawa, penuh dengan penghinaan dan ejekan untuk Su Ling. Namun, tepat ketika semua orang tertawa, sebuah adegan yang luar biasa muncul. Di depan mata semua orang, jejak tinju Su Ling mengenai ujung tombak yang tajam. Perlu dicatat bahwa tombak emas itu adalah harta karun. Tapi, harta karun yang tak terkalahkan seperti itu, yang seharusnya sangat keras, hancur oleh tinju Su Ling. Pop, setelah suara keras, di bawah perhatian orang-orang, senjata panjang emas di tangan sang jenderal tampak patah dari tengah. Tombak yang retak, dengan suara keras, menusuk karang di dekatnya. Satu pukulan akan menghancurkan harta karunmu. Pukulan berikutnya akan membunuhmu. Su Ling sangat tenang, matanya tiba-tiba tenggelam. Tangan kanannya menjepit jejak tinju lagi dan memukul sang jenderal dengan senjatanya. Dari awal hingga akhir, Su Ling hanya menggunakan tangan kosong, tetapi pada saat ini, di mata jenderal penusuk senjata, tinju Su Ling lebih kuat dari harta apapun. Jika jenderal penusuk senjata sebelumnya membenci dan membenci Su Ling,
jenderal penusuk senjata itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatap langsung ke Su Ling setelah Su Ling mematahkan senjata panjangnya dengan tinjunya. Ya, sebagai seorang prajurit di tengah-tengah Zhensenjing, dia bahkan tidak berani menatap langsung ke Su Ling. Sangat kuat, kekuatan Su Ling telah melampaui jangkauan kognitifnya dan mencapai alam yang berada di luar jangkauannya. Jenderal dengan senjata akhirnya memahami hal ini. Sayangnya, tinju berat Su Ling telah datang di depan pandangannya. Jika tidak ada yang berhenti, pukulan ini akan langsung menembus kepalanya dan membunuhnya sepenuhnya. Pada saat ini, jenderal yang mengenakan senjata itu takut. Ternyata ini adalah perasaan yang sebenarnya dalam menghadapi kematian. Dia sangat takut, dan bahkan tidak mau. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena kekuatan Su Ling berada di luar pemahamannya. Dia adalah pria kuat yang belum pernah ditemuinya. Jejak tinju Su Ling mengenai sasaran. Jenderal yang memakai senjata itu tanpa sadar menutup matanya. Kekuatan tinjunya yang dahsyat bercampur dengan angin tinju yang ganas menderu di wajahnya. Hingga, beberapa saat kemudian, jenderal penusuk senjata itu tiba-tiba membuka matanya, kakinya gemetar terus-menerus, matanya bergetar hebat, dan seluruh orang itu sangat ketakutan. Namun, tinju Su Ling berhenti tepat di depan bola matanya, hanya sehelai rambut dari kepalanya. Jika Su Ling tidak berhati-hati tadi, jenderal yang memakai senjata itu akan mati mengenaskan di bawah tinju Su Ling. Jenderal yang memakai senjata itu melunakkan kakinya dan gemetar tak terkendali. Pada saat ini, jenderal yang memakai senjata itu mendengar dengan jelas siapa yang menyelamatkannya tadi. Su Ling, itu dia. Tidak apa-apa, sebuah suara lembut terdengar berulang kali. Orang yang mengatakan ini adalah Putri Linglong. Tidak diragukan lagi, Su Ling ingin membunuh jenderal penusuk senjata tadi. Untungnya, Putri Linglong menghentikannya tepat waktu. Kalau tidak, jenderal yang memakai senjata itu akan menjadi mayat sekarang. Su Ling perlahan menarik kembali tangan kanannya. Wajah yang berwibawa itu menunjukkan beberapa senyuman. Ia menatap Putri Linglong dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, dengarkan kamu." Jenderal yang memegang senjata itu melunak karena takut. Bahkan sekarang, Su Ling menarik kembali tinjunya, tetapi dia benar-benar merasakan kekuatan dan gaya tinju tadi. Jenderal penusuk senjata itu tidak ragu bahwa selama tinjunya mengenai tubuhnya, dia akan dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Pada saat ini, jenderal yang memegang senjata itu tiba-tiba mengerti mengapa Jenderal Jin Yu dan Jenderal Mentimun Laut semuanya dibunuh oleh Su Ling. Untungnya, aku adalah seorang pejuang di tengah-tengah dunia dewa sejati. Kalau tidak, aku akan dibunuh oleh tinjunya. Jenderal yang memegang senjata itu tersenyum pahit. Dia masih memiliki perasaan untuk bertahan hidup. Baju zirah emasnya yang panjang telah lama basah oleh keringat dingin. Saat itu, terlalu mengerikan, terlalu menakutkan. Namun, begitu jenderal penusuk senjata itu menyelesaikan kalimat itu, Su Ling berbalik dan menyeringai pada jenderal penusuk senjata itu. Sebenarnya, yang seharusnya kamu syukuri adalah bahwa senjata panjang emas di tanganmu adalah harta karun yang nyata. Kamu hampir tidak dapat menahan kekuatan tinjuku, kalau tidak kamu akan mati. Seluruh hadirin terkejut mendengar ucapan ini. Pada saat ini, hampir semua orang menahan napas. Mereka terkejut dan terperangah. Mata mereka menatap Su Ling seperti lonceng perunggu, mencoba melihat Su Ling dan ingin melihat dengan jelas siapa Su Ling dan mengapa dia begitu kuat. Jika Su Ling berani berbicara begitu sombong sebelum itu, pasti akan ada seorang pejuang yang maju dan menghukum Su Ling. Bagaimanapun, sampai sekarang, Su Ling baru saja menghancurkan jenderal bersenjata itu. Meskipun jenderal bersenjata itu sangat kuat, dia hanya seorang seniman bela diri di tengah-tengah alam Zhensen. Meskipun dia juga seorang pemimpin di seluruh buah koral, dia bukan segelintir orang teratas. Anda tahu, di kerajaan koral, ada pejuang tingkat tinggi di alam dewa sejati, di antaranya yang lebih banyak yang mencapai 9 puncak alam dewa sejati. 9 puncak alam Zhensen hanya satu langkah dari alam Tianshan. Menurut para seniman bela diri yang telah berada di jalan di dunia bawah laut, bahkan seniman bela diri manusia hanya dapat mencapai 9 puncak alam Zhensen setelah datangnya dunia yang banyak, dan sangat sedikit seniman bela diri yang dapat mencapai alam Tianshan. Oleh karena itu, di dunia bawah laut, selama mereka dapat mencapai 9 puncak Zhensenjing, mereka hampir menjadi pahlawan yang dapat menempati satu sisi. Seniman bela diri tingkat ini jarang ada di dunia bawah laut. Saat ini, hanya ada beberapa raja,
Selain Raja Karang, mereka adalah Raja Hiu, Jiaolong, dan Raja Paus terkuat. Sudah lama dikabarkan bahwa Raja Paus telah ditutup dan menyerang alam dewa. Ketika Raja Paus berhasil melangkah ke alam dewa, seluruh dunia bawah laut akan menghormati Raja Paus. Adapun saat ini, itu adalah level beberapa kekuatan besar. Karena takut, Raja Karang ingin membiarkan Putri Linglong menikahi putra Raja Hiu. Ini sama saja dengan bersekutu dengan Raja Hiu. Pada saat itu, tidak akan ada lagi keraguan, apalagi khawatir tentang kekuasaan. Namun, Raja Karang tidak menyangka bahwa dia akan membunuh Suling di tengah jalan. Suling hanyalah seorang prajurit biasa, tetapi kebetulan Suling memiliki kekuatan yang tak tertandingi, yang membuat Raja Karang merasa sangat sulit. Jika Suling ikut campur di tengah, itu hanya angan-angan untuk menikahkan Linglong dengan putra Raja Hiu. Memikirkan hal ini dalam hatinya, Raja Karang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan merasa sangat tidak berdaya. Dia menatap Putri Linglong, apakah kamu bertekad untuk menikahi pria ini? Putri Linglong tertegun dan menatap Raja Karang dengan serius. Sesaat kemudian, mata Putri Linglong sangat tegas dan mengangguk dengan sangat serius. Aku hanya tidak ingin menikahi putra Raja Hiu. Jika aku harus memilih, aku lebih suka menikahi Suling. Putri Linglong berkata dengan suara yang dalam, sangat tegas. Suling tetap di samping. Dapat dikatakan bahwa dia sangat tidak berdaya. Bahkan jika Putri Linglong menganggapnya sebagai penembak, dia tetap menganggapnya sebagai alternatif. Kamu tidak akan menyesal dalam hidupmu jika aku adalah seorang jenius seni bela diri papan atas yang dapat berfungsi sebagai ban serep dan alternatif untukmu dan digunakan sebagai penembak. Suling mendengus dingin, merendahkan suaranya dan berkata dengan marah di sekitar Putri Linglong. Atas kata-kata Suling yang diejek, Putri Linglong hanya menganggap Suling sebagai lelucon. Dia menatap Suling, lalu menatap Raja Karang lagi, dan berkata dengan serius, "Ayah, tolong izinkan putrimu menikah dengan Suling. Jika kamu menikah dengan Suling, Raja akan menganggapmu tidak pernah memiliki putri seperti itu." Raja Karang menatap putri yang sangat cantik itu dengan marah. Seluruh orang itu sangat marah dan berteriak dengan dingin. "Ayah!" Air mata jatuh dari mata Putri Linglong. Putri Linglong merasakan sakit di hatinya. Dia menatap Raja Karang dengan sangat serius, dan kemudian bersujud 3 kali kepada Raja Karang. "Kau benar-benar putri yang tidak berbakti." Raja Karang memarahi dan tampak tidak berdaya. Suling sangat kuat. Dalam situasi ini, Raja Karang sama sekali tidak berani bersikap keras. Lagi pula, sejauh ini, Suling belum memperlihatkan kartu aslinya, dan kekuatannya yang sebenarnya tidak diketahui. Namun, dilihat dari kemampuan Suling untuk mengalahkan Jenderal Penusuk Senjata, kekuatan Suling setidaknya harus mencapai alam dewa sejati tingkat tinggi. Kebenarannya lebih tinggi, dan mungkin mencapai 9 puncak alam dewa sejati. Adapun alam dewa, dengan usia Suling, hal ini tentu saja tidak mungkin untuk dicapai. Ini adalah tebakan Raja Karang. Namun, meskipun Suling adalah orang kuat di alam dewa sejati tingkat tinggi, Raja Karang tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, seni bela diri dewa sejati tingkat tinggi bukanlah orang yang menganggur. Saya khawatir tidak sulit untuk membunuh banyak seniman bela diri di aula begitu mereka marah. Pembunuhan Jenderal Jin Yu dan Jenderal Mentimun Laut tadi adalah tanda yang sangat jelas. Oleh karena itu, sekarang Raja Karang hanya berani memarahi Putri Linglong, tetapi dia tidak berani memberikan sanksi, jika tidak, dia akan meminta orang untuk menangkap Putri Linglong. Bajingan kecil sialan, Raja tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan kerajaan Karang hidup-hidup. Raja Karang menatap Suling dengan mata sedih dan berpikir acuh tak acuh dalam hatinya. Meskipun dia ingin segera membunuh Suling, Raja Karang berpura-pura dalam dan tidak menunjukkannya di wajahnya sama sekali. Dia menatap Putri Linglong dan berkata dengan acuh tak acuh, "Selama kamu bersama Suling, kamu akan meninggalkan kerajaan Karang. Aku tidak memiliki putrimu." Setelah 3 ketukan, mata Putri Linglong dipenuhi air mata. Dia berkata, anak itu akan meninggalkan kerajaan Karang bersama Suling. Semua seniman bela diri di sekitarnya tidak dapat menahan gemetar, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Putri Linglong akan sekuat itu. Dia lebih suka menyerah meninggalkan kerajaan Karang daripada menikahi putra Raja Hiu. Hei, sang putri pasti telah dibuat bingung oleh Suling. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengatakan ucapan yang berbahaya seperti itu?
Ya, Suling adalah biang keladi semua ini. Selama dia dapat membunuh Suling, sang putri tidak akan pergi. Tidak diragukan lagi, pada saat ini, semua orang yang hadir mengalihkan kontradiksi kepada Suling, yang percaya bahwa Suling menghasut Putri Linglong untuk meninggalkan kerajaan Karang. Mendengarkan komentar orang-orang di sekitarnya, Suling benar-benar tampak kehilangan. Kali ini, dia benar-benar membawa panci ke ekstrim. Jelas bahwa Putri Linglong memaksanya. Sekarang lebih baik, sebaliknya, dia memaksa Putri Linglong. Ayolah, Suling sama sekali tidak ingin menikahi Putri Linglong. Oke. Bagi Suling, Putri Linglong seperti kentang panas. Sudah terlambat bagi Suling untuk melepaskan tangannya. Jika Putri Linglong tidak tahu bagaimana cara menyingkirkan makhluk abadi yang membunuh dan memiliki anugerah penyelamat hidup bagi Suling, Suling tidak akan repot-repot berbicara dengan Putri Linglong. Mengenai siapa yang dinikahi Putri Linglong dan apakah dia bahagia atau tidak, apa hubungannya dengan Suling. Kali ini, aku benar-benar terluka olehmu. Suling tersenyum tak berdaya. Kita bisa segera pergi. Setelah meninggalkan kerajaan Karang, aku akan membebaskanmu. Putri Linglong berkata dengan suara yang dalam. Tapi, pada saat ini, seorang prajurit bersisik datang dengan cepat, berlutut di depan Raja Karang dan dengan cepat melaporkan, beritahu Raja bahwa Raja Hiu, anak buahnya dan Pangeran Hiu sedang menunggu di luar istana. Hah, mendengar ini, Raja Karang sangat bersemangat, dan beberapa lampu terang muncul di bagian bawah matanya. Raja Hiu tiba-tiba datang tiba-tiba. Tidak mudah membunuh Suling dengan bantuan Raja Hiu. Haha, tolong undang Raja Hiu segera. Raja Karang tertawa dan berkata dengan cepat. Pada saat ini, Putri Linglong, yang juga mendengar berita itu, sepucat kematian. Jelas bahwa harapannya ada di depannya, dan dia bisa segera pergi. Tetapi di tengah jalan, Raja Hiu lainnya terbunuh. Raja Hiu sialan itu tidak muncul lebih awal atau terlambat, tetapi dia muncul ketika dia akan melarikan diri dari pernikahan. Itu benar-benar penuh kebencian. Menyadari perubahan mendadak pada raut wajah Putri Linglong, Suling segera mengulurkan tangannya, mencubit bahu Putri Linglong dan berbisik, "Jangan khawatir, aku punya segalanya. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu." "Apa yang kau janjikan padaku?" Putri Linglong tercengang. Seketika, hatinya menjadi dingin dan buru-buru berkata, "Suling, kau tidak boleh mati. Raja Hiu itu sama sekali berbeda dari orang-orang yang kau bunuh sebelumnya. Kesenjangan kekuatan mereka sangat jauh. Kau bisa membunuh orang-orang itu, tetapi kau tidak akan pernah bisa membunuh Raja Hiu." "Haha, Raja Hiu, aku akan membunuhmu." Mendengarkan nasihat baik dari Putri Linglong, Suling tiba-tiba menundukkan matanya, tersenyum beberapa kali, dan berkata dengan tenang. Raja Karang hampir tidak tahu apa-apa tentang apa yang dipikirkan Suling. Dia hanya punya satu ide, yaitu, ketika Raja Hiu datang, dia akan membunuh Suling bersama dengan Raja Hiu. Suling berani membunuh begitu banyak jenderalnya yang cakap. Bahkan orang-orang kuat setingkat jenderal bersenjata pun dikalahkan oleh Suling. Dendam ini harus dibalaskan. Selain itu, Suling, sebagai orang luar dan pejuang manusia, datang ke dunia bawah laut dan membuat gelombang, dan sama sekali tidak memperhatikannya. Tindakan ini hanya menginjak-injak martabat Raja Karang. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, Raja Karang harus membunuh Suling, membasuh penghinaan dengan darah Suling, dan mengorbankan dua jenderal yang terbunuh dengan kepala Suling di lehernya. "Suling, kamu harus tahu bahwa Raja telah menunangkan Linglong dengan putra Raja Hiu. Jika kamu bersikeras menikahi Linglong, kamu harus mendapatkan persetujuan dari putra Raja Hiu. Sekarang, putra Raja Hiu akan segera tiba. Tunggu dulu." Raja Karang tersenyum beberapa kali dan sedikit mengernyit. Beberapa warna dingin muncul di kedalaman matanya yang licik. Saat ini, dia mengira Suling akan mati ketika Raja Hiu datang. Sekarang di matanya, Suling tampak seperti mayat. "Hehe, bahkan jika ayah mertuaku tidak mengingatkanku, menantu laki-lakiku akan berada di sini menunggu Raja Hiu." Bagaimanapun, masih ada beberapa kontradiksi pribadi antara menantu laki-lakiku dan Raja Hiu yang harus diselesaikan. Lebih baik berjemur daripada memilih hari. Jika bisa diselesaikan hari ini, itu akan bagus. Suling tersenyum. Dia tahu apa yang dipikirkan Raja Karang, tetapi aku khawatir dia tidak bisa puas dengan apa yang terjadi hari ini. Hah, mendengar Suling mengatakan bahwa dia memiliki kontradiksi dengan Raja Hiu,
Raja Karang tercengang. Dia menatap Suling dengan makna yang dalam dan berkata sambil tersenyum, itu lebih baik. Itu menghemat banyak masalah. Ya, Raja Hiu berinisiatif untuk datang ke Kerajaan Karang, yang benar-benar menyelamatkan banyak masalah. Akan membuang-buang waktu jika menantunya pergi mencari Raja Hiu. Suling mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Hei, kamu masih muda. Jika kamu memiliki konflik dengan Raja Hiu, kamu harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Nanti saja, ketika Raja Hiu datang, terserah padaku untuk berdamai. Bagaimana kalau berjabat tangan dengan Raja Hiu? Raja Karang menghela nafas. Dia harus bergegas untuk menenangkan Suling. Jika Raja Hiu datang nanti dan Suling langsung melarikan diri dari sini, bukankah itu gratis? Bagus sekali. Suling menyipitkan matanya dan tersenyum beberapa kali. Dia tahu apa yang dipikirkan Raja Karang. Dia hanya ingin membunuhnya dengan Raja Hiu. Suling tahu semua ini dan sengaja tidak pergi. Dia hanya ingin mengikuti ide Raja Karang, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya. Biarkan musuh datang lebih ganas. Dengan kata lain, biarkan musuh datang lebih banyak. Bagaimanapun, Suling tidak takut. Terutama sekarang, bubuk pembunuh abadi di tubuhnya dibekukan dengan es gelap 10.000 tahun oleh Putri Linglong. Kalau tidak, Suling mungkin tidak dapat menggunakan udara gelap sampai sekarang. Tapi sekarang berbeda. Sebelumnya, Suling takut karena dia khawatir begitu dia menggunakan Xuanqi, itu akan sangat beracun. Sekarang, bubuk pembunuh abadi yang sangat beracun di tubuhnya dibekukan oleh es dingin, dan kekuatannya dapat digunakan sepenuhnya. Bahkan jika dia melepaskan kekuatan hegemoniknya hingga hari-hari awal alam dewa, itu tidak masalah. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Suling lebih banyak tersenyum. Begitu pula, Raja Karang tersenyum. Melihat Suling tersenyum, Raja Karang tidak dapat menahan diri untuk berkata, sepertinya orang ini sedang sekarat. Aku belum tahu. Haha, Putri Linglong tetap di samping. Dia tahu apa yang dipikirkan Raja Karang. Angin kencang dan ombak yang ditimbulkan Suling di Kerajaan Karang tidak diragukan lagi telah melanggar martabat dan garis bawah Raja Karang dan merusak kepentingan Kerajaan Karang. Bagaimanapun, seniman bela diri yang dibunuh oleh Suling adalah seniman bela diri papan atas di Kerajaan Karang. Suling datang ke Kerajaan Karang dan tidak melakukan apa-apa. Dia membunuh Jenderal Jinyu dan Jenderal Mentimun Laut. Bagaimanapun, dia harus menjelaskannya kepada Raja Karang. Suling, ayahku ingin membunuhmu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Putri Linglong merendahkan suaranya dan menatap Suling dengan dingin. Yah, aku tahu. Suling mengangguk, jelas bersemangat, dan berkata, kamu tidak bisa menjadi lawan Raja Hiu, kamu juga tidak bisa menjadi lawan ayahku. Begitu mereka bergandengan tangan untuk membunuhmu, itu mudah. Bahkan putra Raja Hiu dapat dengan mudah membunuhmu. Cepatlah. Putri Linglong mengingatkannya bahwa dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika Suling tidak pergi lagi. Dalam situasi ini, sepertinya bahkan jika aku ingin pergi, aku khawatir aku tidak bisa pergi. Suling tersenyum pahit, tidak ada rasa takut sama sekali. Dia dengan tenang menatap Putri Linglong, lalu menatap Raja Karang dan berkata sambil tersenyum, kamu bilang ya, ayah mertua. Suling, haruskah aku mengatakan kamu pintar atau bodoh? Kamu jelas, sudah tahu bahwa begitu Raja Hiu datang, aku akan membunuhmu, tetapi kamu tidak pergi begitu saja. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa di dunia bawah laut ini, kamu dapat membunuh para pejuang di hari-hari awal alam Zhensen, dan kamu tidak terkalahkan? Raja Karang mengerutkan kening dan menatap Suling dengan dingin. Ya, di dunia bawah laut ini, aku mungkin benar-benar tak terkalahkan. Suling tersenyum dan menatap Raja Karang dengan tenang. Setelah mendengar perkataan Suling, semua seniman bela diri di sekitar tercengang dan menatap kosong ke tempat mereka berdiri. Suling, apakah kamu tidak benar-benar tahu bahwa dia sedang sekarat? Raja Hiu telah datang. Hanya ada 4 raja di seluruh dunia bawah laut. Sekarang keduanya bersama-sama. Bahkan jika Suling memiliki kemampuan surga, dia tidak dapat pergi hidup-hidup. Ya, apakah Suling benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia dapat melawan 2 raja dunia bawah laut? Konyol, itu konyol. Bukankah Suling gila? Dia sangat bodoh sehingga dia mungkin memiliki kesempatan jika dia melarikan diri dari sini dengan gegabah. Sekarang Raja Hiu telah membawa orang.
Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak ingin berlutut dan memohon belas kasihan. Dia masih mengaku tak terkalahkan di sini. Dia benar-benar gila. Orang ini pasti tidak gila. Aku khawatir dia terlalu percaya diri. Dia tidak mengerti apa arti kekuatan kedua raja di dunia bawah laut. Kau tahu, sebelum munculnya seni bela diri di alam surga, kekuatan kedua raja sudah cukup untuk menghancurkan semua makhluk di dunia bawah laut. Banyak seniman bela diri menatap Suling. Dalam pandangan mereka, kesombongan Suling saat ini sama sekali tidak sesuai dengan kekuatannya. Pada saat ini, Raja Hiu memimpin 7 prajurit dan Pangeran Hiu untuk muncul di istana. Di antara 7 prajurit yang datang bersama Raja Hiu, yang terburuk juga memiliki kekuatan di tahap awal alam dewa sejati, dan sebagian besar dari mereka berasal dari tahap tengah alam dewa sejati. Raja Hiu muncul di istana kerajaan Karang dengan pertempuran ini. Tidak diragukan lagi, dia datang untuk membahas masalah besar dengan Raja Karang, yaitu pernikahan Pangeran Hiu dan Putri Linglong. Memasuki istana, Raja Hiu selalu memiliki beberapa senyuman di wajahnya. Matanya sama sekali mengabaikan keberadaan Suling dan langsung tertuju pada Raja Karang. Dia tersenyum dan berkata, "Mertuaku, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" "Oh, tidak begitu baik." Raja Karang tersenyum pahit, menatap Raja Hiu dan berkata, "Menantu perempuanmu akan dirampok. Jika aku tidak bersikeras menghalanginya, aku khawatir itu akan diambil sekarang. Apakah menurutmu aku baik-baik saja?" "Apa?" Mendengar apa yang dikatakan Raja Karang, mata Raja Hiu tiba-tiba tenggelam. Matanya setajam pisau. Dia tampak sangat berwibawa dan berkata dengan serius, "Keluargaku, kalian tidak boleh bercanda tentang ini. Ini adalah istana kerajaan Karang. Bisakah seseorang merampok orang dari sini?" Pangeran Hiu yang mengikuti Raja Hiu juga memiliki ekspresi yang bersemangat. Ketika dia pertama kali melihat Putri Linglong, dia jatuh cinta pada Putri Linglong. Setelah beberapa kali berhubungan dengan Putri Linglong, Pangeran Hiu jatuh cinta pada Putri Linglong dan tidak bisa melepaskan diri. Sekarang dikatakan bahwa seseorang akan membawa pergi Putri Linglong. Suasana hati Pangeran Hiu dapat dibayangkan. Dia khawatir sekaligus benci. "Ayah, anak itu akan menghancurkan tubuh pria yang ingin mengambil putri yang sangat cantik itu." Pangeran Hiu juga merupakan orang kuat tingkat tinggi di alam dewa sejati. Saat ini, amarahnya tak tertandingi, tubuhnya meledak, dan kekuatannya meledak dalam sekejap. Momentumnya yang kuat menyebar ke segala arah. Banyak prajurit tinggal di istana. Ketika mereka merasakan momentum Pangeran Hiu, mereka semua tampak sangat berubah dan tampak ketakutan. Pangeran Hiu telah mencapai 7 puncak alam dewa sejati. Sungguh mengerikan. Kau tahu, dia baru berusia 20 tahun ini. Ya, di usia ini, kau bisa melangkah ke 7 puncak alam dewa sejati. Masa depan seni bela diri benar-benar tak terbatas. Aku khawatir tidak akan lama lagi Pangeran Hiu akan menyerang alam dewa. Saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh dunia bawah laut yang dapat menandingi Pangeran Hiu. Setelah menyadari keadaan sebenarnya dari Pangeran Hiu, semua orang terkejut dan ketakutan. Mendengarkan pujian dari orang-orang di sekitarnya, Pangeran Hiu dalam suasana hati yang baik, tetapi mengingat bahwa apa yang dikatakan semua orang itu benar, dia menerimanya dengan senang hati. Hadirin sekalian, siapa yang ingin membawa Putri Linglong?" Pangeran Hiu mendengus dingin, matanya sedih, menatap para seniman bela diri di sekitarnya dan bertanya. Banyak seniman bela diri terdiam dan terdiam. Pangeran Hiu mengerutkan kening. Pada saat ini, dia menatap jenderal bersenjata itu dengan wajah ketakutan dan berkata dengan suara yang dalam, "Jenderal bersenjata, ada apa denganmu? Siapa yang ingin merampok Putri Linglong?" "Ya, itu dia." Jenderal bersenjata itu sama sekali tidak berani menatap Suling. Dia hanya mengulurkan tangannya. Tubuhnya masih gemetar. Dia ketakutan. Suling terlalu kuat. Pangeran Hiu tercengang. Melihat jenderal bersenjata itu, Pangeran Hiu tercengang. "Kau tahu, jenderal bersenjata itu adalah prajurit 4 lapis di alam dewa yang sebenarnya. Dia sangat kuat." Saat ini, pria yang ditunjuk oleh jenderal bersenjata itu adalah seorang pemuda tampan. Wajahnya bahkan lebih muda darinya, tetapi dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Bagaimana mungkin seorang jenderal bersenjata bisa begitu takut pada usia seperti itu? Mata Pangeran Hiu tiba-tiba tenggelam, dan ada banyak kebingungan di hatinya. Dia menatap Suling dengan sedih,
dan kemudian bertanya, "Kamu yang ingin mengambil Putri Linglong, bukan?" Raja Hiu berdiri di samping Raja Karang, mengerutkan kening dan menatap Su Ling dengan dingin. Saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa Su Ling adalah orang terkutuk yang melarikan diri darinya dan Raja Jiao beberapa hari yang lalu. Hehe, menarik. Itu benar-benar sepatu besi yang rusak. Tidak ada tempat untuk menemukannya. Tidak butuh waktu lama untuk datang. Aku sudah mencarinya. Aku belum menemukannya selama beberapa hari. Sudah lama sekali. Ternyata dia datang ke kerajaan Karang. Raja Hiu tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan samar. Matanya penuh dengan penghinaan. Apa, mertua? Apa kontradiksi antara kamu dan bajingan kecil terkutuk ini? Raja Karang luar biasa. Orang ini koma di laut beberapa hari yang lalu. Aku melihatnya membawa harta karun yang berat dan ingin menelannya, tetapi aku tidak menyangka Raja Jiao datang tiba-tiba. Kemudian, aku bertarung dengan Raja Jiao. Orang ini bangun dari komanya dan menyerangnya dari belakang, langsung melukai Raja Jiao. Raja Hiu mendengus dingin. Sekarang dia berpikir bahwa Su Ling bisa lolos hidup-hidup dari kejaran antara dia dan Raja Jiao, jadi dia marah. Lagi pula, dengan kekuatan Raja Hiu dan Raja Jiao, bahkan tikus small dari dunia manusia tidak bisa mati. Itu benar-benar memalukan. Jadi itu benar-benar dendam yang sudah berlangsung lama. Raja Karang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, namun, orang ini sekarang ada di tangan kita dan tidak bisa lolos dari kematian. Tentu saja, Raja Hiu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kekuatan orang ini tidak buruk. Dapat dimengerti jika jenderal penusuk senjata dikalahkan oleh orang ini. Bagaimanapun, dia memukul Raja Jiao dengan keras jika terjadi serangan diam-diam di belakangnya. Seniman bela diri biasa tidak dapat melakukannya sama sekali. Dia seharusnya berada di alam dewa sejati tingkat tinggi. Begitu, mendengar apa yang dikatakan Raja Hiu, Raja Karang tiba-tiba terbangun. Tidak heran Su Ling dapat membunuh Jenderal Jinyu dan mentimun laut dengan satu pukulan. Itu karena Su Ling adalah kekuatan teratas di alam Zen-Sen tingkat tinggi. Kekuatan hegemonik seperti itu benar-benar dapat menghancurkan tahap awal alam Zen-Sen. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Raja Karang tiba-tiba menundukkan matanya dan berkata dengan suara dingin, sepertinya orang ini benar-benar berbahaya dan licik. Dia dengan sengaja menekan alam. Tidak apa-apa, jangan marah pada keluargamu. Bahkan jika orang ini sengaja menekan alam, dia tidak bisa lolos dari kematian. Dia hanya alam dewa sejati tingkat tinggi. Putraku adalah 7 puncak alam dewa sejati, dan seharusnya bisa menghancurkannya. Jika putraku tidak bisa membunuhnya, bukankah ada kau dan aku? Raja Hiu tersenyum beberapa kali dan menatap Su Ling dengan muram. Saat ini, baginya Su Ling sudah menjadi mayat. Haha, apa yang dikatakan mertuaku sangat benar. Raja Karang tertawa dan bersorak. Selanjutnya, tonton saja dramanya. Keterampilan putraku masih meningkat. Raja Hiu sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, mata Pangeran Hiu sangat sedih dan galak. Dia menatap Su Ling dengan tajam dan berkata dengan acuh tak acuh, "Nak, kenapa? Tidak berani bicara saat bertemu dengan seorang prajurit yang lebih kuat darimu?" "Tidak," Su Ling menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, "Aku belum pernah melihat seorang pejuang jelek sepertimu." Untuk sesaat, aku tidak bereaksi. Petik 2. Wajah Pangeran Hiu pucat pasi dan marah. Dia menatap Su Ling dengan marah dan memarahi, "Kau mencari kematian." Pada saat berikutnya, Pangeran Hiu sangat marah dan menyerang Su Ling secara langsung. Tidak diragukan lagi, Pangeran Hiu selalu merasa rendah diri karena penampilannya. Dia paling benci orang-orang membicarakan penampilannya. Orang terakhir yang berani mengatakan bahwa dia jelek tubuhnya dipotong-potong dan diberikan kepada ikan. Tetapi sekarang, ada orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati dan berani mengatakan bahwa dia jelek di depan umum. Ini adalah kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Mati saja kau. Saat berikutnya, Pangeran Hiu dengan kejam menembak dan segera mendatangi Su Ling. Dia langsung meninju Su Ling dan menghancurkannya. Melihat tangan Pangeran Hiu, Su Ling sangat tenang. Dia tidak hanya tidak panik dan gugup sama sekali, tetapi dia juga menunjukkan beberapa senyuman di wajahnya. "Aku pernah melihat seseorang meninggal. Aku belum pernah melihat seseorang meninggal secepat dirimu." Su Ling tersenyum dan memukul tinju Pangeran Hiu dengan pukulan yang sama. Dengan suara dingin,
Seniman bela diri terakhir yang berani bertarung denganku, rumput di kuburan sudah setinggi 2 meter. Apa yang kamu lakukan, dan kamu layak bertarung denganku. Bahasa itu jatuh, dan Su Ling memukul tinju Pangeran Hiu dengan tinju yang berat ledakan. Suara keras meledak, kemudian dia mendengar suara pop dan suara retakan yang tajam terdengar. Kemudian dia melihat bahwa Pangeran Hiu terus memuntahkan darah dari mulutnya, dan seluruh orang itu terlempar ke belakang. Banyak seniman bela diri yang tinggal di sekitar melihat semua ini dengan mata kepala mereka sendiri dan terkejut di dalam hati mereka. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa kekuatan tinju Pangeran Hiu sudah cukup untuk menghancurkan Su Ling dan membunuh Su Ling. Bagaimanapun, Pangeran Hiu adalah 7 puncak dari dunia dewa sejati. Dia dapat dianggap sebagai orang kuat yang tak terkalahkan. Tetapi sekarang, di depan pemandangan ini, semua ini terjadi, tetapi mereka tercengang. Menghadapi tinju berat Pangeran Hiu, Su Ling tidak menghindarinya. Tanpa diduga, dia hanya memukulnya dengan satu pukulan. Awalnya mengira Su Ling akan kalah, tetapi ternyata yang kalah adalah Pangeran Hiu. Dan, tampaknya Pangeran Hiu bukan hanya sebuah kegagalan. Di hadapan semua orang, Pangeran Hiu jatuh ke belakang dan terlempar lebih dari 10 meter jauhnya. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Mulutnya terus memuntahkan darah, dan wajahnya pucat. Ini, bagaimana mungkin? Mata Pangeran Hiu dipenuhi darah. Seluruh orang itu terkejut dan ketakutan. Namun, sebelum Pangeran Hiu bisa bereaksi, Su Ling tiba-tiba mendatangi Pangeran Hiu. Saat itu, wajah Pangeran Hiu sangat ganas, dan rasa sakitnya yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia hampir mati lemas. Dia jatuh ke tanah dan berusaha sekuat tenaga untuk bangun. Namun, Su Ling sama sekali tidak memberinya kesempatan. Begitu Pangeran Hiu terlempar, Su Ling menginjaknya. Su Ling menginjak sirip Hiu, dengan beberapa senyum tipis di wajahnya, dan menatap Pangeran Hiu yang sekarat. Dia tertawa, sudah lama sekali kamu tidak memakan sirip Hiu. Kamu adalah putra Raja Hiu, jadi tubuhmu pasti Hiu juga. Katanya, aku khawatir aku juga Hiu. Aku Hiu, 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 ayahku ada di sini. Kau berani membunuhku, kau tidak bisa pergi hidup-hidup. Mata Pangeran Hiu tampak sedih dan darah memenuhi matanya. Dia menatap Su Ling dengan marah, memuntahkan darah dari mulutnya dan meraung. Mendengarkan raungan marah Pangeran Hiu, Su Ling bersikap acuh tak acuh, tersenyum dan berkata, apakah kau mengancamku? Dia tidak mengancammu, tetapi apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Jika kau benar-benar berani membunuhnya, kau tidak bisa pergi hidup-hidup hari ini. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Raja Hiu tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Saat itu, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang dahsyat. Dia adalah seorang seniman bela diri dengan 9 puncak di alam dewa sejati. Saat ini, auranya kuat dan mendominasi, dan niat membunuhnya yang tak berujung terkunci pada Su Ling. Selama Su Ling berani membunuh putranya, dia pasti akan membunuh Su Ling saat itu juga. Apa yang terjadi tiba-tiba tadi benar-benar di luar dugaan Raja Hiu. Putranya adalah puncak ke-7 alam dewa sejati, dan dia dikalahkan oleh Su Ling dalam sekejap, yang berarti bahwa Su Ling kemungkinan besar akan mencapai puncak ke-9 alam dewa sejati. Jika tidak, Su Ling tidak akan bisa melakukannya. Tetapi bahkan jika Su Ling adalah dewa sejati, Raja Hiu pasti akan membunuh Su Ling, karena cara Raja Hiu tidak hanya kuat dan sombong, tetapi juga senjata yang ampuh. Pada saat ini, terkunci oleh niat membunuh yang tak berujung yang dilepaskan oleh Raja Hiu, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini bukan hanya provokasi verbal, tetapi ancaman yang nyata. Sekarang, lepaskan dia segera. Kamu masih memiliki kesempatan untuk pergi hidup-hidup. Dinasti Hiu mengambil langkah yang salah sebelumnya. Sebagai orang kuat di puncak 9 puncak alam dewa sejati, langkah ini menyebarkan momentumnya yang kuat ke segala arah, secara langsung membuat banyak seniman bela diri di sekitar mengambil langkah mundur. Kekuatan yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang dapat mereka sentuh sama sekali. Apakah ini celah antara prajurit biasa di alam dewa sejati dan 9 puncak alam dewa sejati? Ini adalah dunia yang terpisah. Ini adalah celah yang tidak dapat diatasi. Omong kosong, ada 9 puncak di alam Zhensen, tetapi hanya satu langkah lagi dari alam Tianshan. Selama Anda mengambil langkah terakhir itu,
Anda dapat mencapai alam Tianshan. Pada saat itu, melihat seluruh dunia bawah laut, Anda akan menjadi tak terkalahkan. Banyak seniman bela diri terkejut. Dipengaruhi oleh kekuatan Raja Hiu yang kuat, mereka tidak berani mendekat saat ini. Raja Karang berdiri diam dan melihat bahwa putra Raja Hiu diinjak-injak oleh Suling. Raja Karang tahu bahwa Suling benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati dan mengambil inisiatif untuk mati. Tahukah kamu, Raja Hiu adalah putra tunggalnya. Jika putra Raja Hiu dibunuh oleh Suling, itu berarti Raja Hiu telah punah sepenuhnya. Karena alasan ini, demi menyelamatkan Pangeran Hiu, Raja Hiu tidak menyia-nyiakan usahanya. Tembakan pertama adalah cara terkuat untuk menakut-nakuti Suling secara langsung. Raja Hiu, biarkan aku membantumu. Raja Karang tersenyum senang dan segera berdiri. Dia tahu bahwa Suling akan mati jika Raja Hiu menembak. Namun, sebagai Raja Karang, putra Raja Hiu ditangkap oleh Suling di ladangnya. Dia masih harus berdiri dan membantu Raja Hiu. Pada saat berikutnya, tubuh Raja Karang meledak, dan kekuatannya yang dahsyat menyebar di sekelilingnya. Itu juga merupakan 9 puncak alam dewa sejati. Kekuatan dahsyat itu menyapu semuanya, membuat seluruh istana menjadi sensasi dan runtuh, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Raja Karang mendatangi Raja Hiu. Di dunia bawah laut, keempat raja itu langsung mengirim 2 orang untuk membunuh Suling. Menurut pendapat semua orang, bahkan jika Suling memiliki kemampuan untuk melawan langit, dia tidak dapat melarikan diri dari Sengtian saat ini. Dengan kata lain, Suling akan mati. Putri Linglong menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Dia membawa Suling untuk menemui Raja Karang. Dia hanya ingin Suling meminta suara dan kemarahan Raja Karang, lalu membawanya pergi sejauh mungkin. Namun siapa sangka, awalnya hanya ingin menipu pernikahan dan meninggalkan kerajaan Karang, tetapi sejauh ini, itu telah berubah menjadi perang yang mengancam keberadaan kerajaan. Baik itu Raja Hiu atau Raja Karang, inilah 9 puncak alam dewa sejati yang sebenarnya. Di masa depan, mereka akan dapat melangkah ke alam dewa. Mereka benar-benar bergandengan tangan untuk melawan Suling, yang tidak diragukan lagi akan menghancurkan Suling menjadi berkeping-keping. Suling, kamu seharusnya tidak melakukannya. Putri Linglong meratap bahwa Suling tidak dapat dibiarkan hidup-hidup. Dia tiba-tiba menyesal bahwa dia baru saja menggunakan Suling sebagai senjata, yang tidak diragukan lagi melibatkan Suling dan mengkhawatirkan hidupnya. Suling, lepaskan Pangeran Hiu dengan cepat. Aku akan memohon kepada ayahku. Kamu mungkin masih memiliki cara untuk hidup. Jangan impulsif. Jika kamu benar-benar membunuh Pangeran Hiu, semuanya akan sia-sia. Putri Linglong berteriak. Dengan pop, dia duduk lumpuh di tanah, dan matanya basah oleh air mata. Mendengar tangisan Putri Linglong, Suling merasakan sakit di hatinya. Betapa menyedihkan bahwa Putri Linglong dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak disukainya. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Suling memikirkan situasi saudara perempuannya Sukin saat ini. Pada awalnya, dia bertarung melawan Bai Yujing dan kalah di tangan Bai Yujing. Kata-kata Sukin menasihatinya untuk menyerah. Mengapa dia tidak hancur? Kalau tidak, siapa yang mau menikah dengan seseorang yang tidak dicintainya? Suling tidak ingin Putri Linglong mengikuti jejak Sukin. Dia mungkin tidak dapat mengubah pernikahan Sukin di masa depan, tetapi dia masih bekerja keras. Untuk saat ini, dia memiliki kesempatan untuk mengubah pernikahan Putri Linglong. Mengapa dia tidak melakukannya? Jangan menangis, riasan di wajahmu akan luntur. Suling menatap Putri Linglong dan tersenyum bahagia. Pada saat berikutnya, Suling tiba-tiba melihat ke belakang, matanya tiba-tiba tenggelam, menatap dingin ke arah Raja Hiu dan Raja Karang. Saya pikir sebaiknya kau bersiap untuk mengambil mayatnya. Berani sekali kau. Raja Hiu itu marah dan berteriak. Jelas, Suling tahu bahwa dia tidak punya cara untuk hidup dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuh putranya. Itu hanya angan-angan. Tubuh Raja Hiu itu meledak, dan seluruh orang itu langsung melesat ke arah Suling. Dengan gerakan Raja Hiu itu, dia terangkat dengan gila dan memukul Suling dengan keras. Namun, sebelum Raja Hiu itu menyentuh Suling, dia mendengar suara dentuman keras. Kaki kanan Suling langsung jatuh ke putra Raja Hiu itu. Pada saat itu, kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Pangeran Hiu, yang langsung menghancurkan tubuh Pangeran Hiu, dan daging serta darah yang terfragmentasi terciprat keluar, yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Raja Hiu, dengan kekuatannya yang tak ada habisnya,
membombardir Suling dan langsung menghancurkan seluruh orang Suling dari jarak 30 atau 40 meter. Ledakan, Suling menghantam tembok istana. Tulang-tulang di punggungnya berbunyi klik, otot-otot dan tulang-tulangnya seperti hancur berkeping-keping, dan sedikit darah memudar dari sudut mulutnya. Menghancurkan Suling, Raja Hiu itu menatap Pangeran Hiu yang dihancurkan oleh Suling. Wajahnya tiba-tiba membeku, kemarahannya membara seperti api. Matanya yang ganas langsung dipenuhi darah. Suling, kau pantas mati. Aku akan mengupasmu hidup-hidup dan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Pada saat ini, Raja Hiu sangat marah. Seluruh orang itu terpesona oleh kebencian dan kemarahan dan langsung menyerbu ke arah Suling. Raja Hiu itu sangat kuat. Dalam sekejap, dia membunuh Suling. Kekuatan hegemoni dari 9 puncak Gaoda Zhensenjing dikembangkan secara ekstrim oleh Raja Hiu. Mati. Melihat Pangeran Hiu dihancurkan oleh Suling, dapat dibayangkan bahwa dia ingin menekan Suling dan mengupas Suling hidup-hidup. Otot dan tulangnya berderak dan sakit seperti hancur berkeping-keping. Suling Qiang menahan rasa sakit dan tubuhnya meledak. Dia mengandung kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya dan meledak dalam sekejap. Dengan kemampuanmu untuk membunuhku, Suling berteriak dengan marah, menghadapi pukulan pamungkas dari kekuatan Raja Hiu, dia meledakkan tanda pukulan. Ledakan. Untuk sesaat, jejak tinju mereka jatuh bersamaan. Kekuatan penindasan dan dominasi berhembus kencang di satu tempat. Ruang itu terdistorsi dan runtuh oleh fluktuasi kekuatan yang kuat, dan pemandangannya mengejutkan. Secara khusus, istana itu menjadi sensasi, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Melihat pemandangan ini, banyak seniman bela diri tercengang dan terkejut di dalam hati mereka. Apa asal-usul Suling? Dia berani melawan Raja Hiu. Bukankah dia benar-benar takut dengan kekuatan Raja Hiu? Luar biasa, luar biasa. Seorang prajurit manusia biasa dapat bersaing dengan Raja Dunia Bawah Laut. Apakah semua prajurit manusia sekuat dia? Banyak seniman bela diri sangat terkejut. Mereka semua tahu bahwa wilayah Suling sebelumnya jelas-jelas hanya wilayah tertinggi. Jika Jenderal Jin Yu dan Jenderal Mentimun Laut tidak dikalahkan oleh Suling berturut-turut, mereka tidak akan mengaitkan Suling dengan dunia dewa sejati. Namun, sekarang, Suling bukan hanya alam dewa sejati biasa, tetapi 9 puncak alam dewa sejati. Bagaimanapun, sekarang lawannya adalah Raja Hiu. Mampu melawan Raja Hiu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan hegemonik Suling. Namun, adegan berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Setelah Suling dan Raja Hiu saling memukul, mereka hanya mendengar ledakan keras, dan melihat seluruh tubuh Raja Hiu meledak mundur lebih dari 10 meter. Dengan suara keras, tubuh Raja Hiu itu terpental mundur dan menghantam tembok istana dengan keras, langsung menghancurkan tembok yang telah dilapisi dengan banyak kristal misterius itu. Sebaliknya, Suling tidak bergerak, tatapannya sangat suram, ekspresinya serius, dan warna darah di sudut mulutnya pun diseka oleh Suling. Suling menatap Raja Hiu dengan dingin dan berteriak dengan marah, "Kau tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Sialan, sialan, kau membunuh anakku, sekarang kau ingin membunuhku, aku akan membunuhmu hari ini." Raja Hiu tidak menyangka bahwa kekuatan Suling begitu mendominasi dan tak terkalahkan. Beberapa hari yang lalu, Suling jelas dikejar dan dibunuh olehnya dan Raja Jiao, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Suling telah menjadi begitu kuat sehingga dia tidak hanya dapat melawannya, tetapi juga memukulnya kembali. Ini luar biasa. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Raja Hiu tidak akan pernah percaya bahwa Suling begitu kuat. Jelas bahwa kamu dikejar dan dibunuh olehku dan Raja Jiao beberapa hari yang lalu. Kamu bahkan tidak berani melawan. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat akhir-akhir ini? Raja Hiu menatap Suling dengan marah. Matanya sangat sedih. Tubuhnya meledak dan dinding di belakang tubuhnya retak. Saat itu, dia menatap Suling dengan dingin dan memarahi dan bertanya, "Atau apakah kamu menggunakan harta karun untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri?" "Hehe, konyol sekali. Kamu tidak pantas bagiku untuk menggunakan harta karun itu. Beberapa hari yang lalu, aku hanyalah bubuk yang sangat beracun untuk membunuh makhluk abadi. Kalau tidak, kamu dan Jiao Wang, dua semut mol dan tikus, akan membunuhku saat itu." Suling mengerutkan kening, mencibir dengan jijik dan berkata dengan acuh tak acuh. Hingga saat itu,
Su Ling baru mengerti mengapa Raja Hiu berani begitu yakin bahwa ia dapat membunuhnya. Awalnya, Raja Hiu selalu keliru mengira bahwa Su Ling beberapa hari yang lalu adalah Su Ling yang asli, dan tingkat kekuatan itu jelas tidak layak disebut. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa Su Ling yang asli adalah orang kuat di masa-masa awal alam dewa. Bahkan jika ia menekan kekuatan itu, ia hanya melepaskan kekuatan dari 9 puncak alam dewa, yang tidak dapat dibandingkan dengan prajurit biasa di alam dewa. Apa? Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Raja Hiu terkejut, dan seluruh orang itu tercengang seperti tercekik. Beberapa hari yang lalu, Su Ling dikalahkan. Ia bekerja sama dengan Raja Jiao hanya karena Su Ling diracuni oleh bubuk pembunuh abadi, yang sangat melemahkan kekuatannya. Kalau tidak, bagaimana ia bisa menjadi musuh Su Ling hanya dengan kekuatan dirinya dan Raja Jiao? Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Raja Hiu sangat terkejut. Matanya yang lebar berbinar ketakutan, karena dia benar-benar tidak menyangka bahwa Su Ling cukup kuat untuk berada dalam situasi yang tak terbayangkan seperti itu. Kamu, apa wilayahmu? Raja Hiu itu mengerutkan kening. Tubuhnya mulai gemetar tanpa sadar dan bertanya. Kamu tidak punya kesempatan untuk tahu. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam, dan beberapa senyum dingin tergambar di sudut mulutnya. Saat berikutnya, Su Ling sangat marah. Baru saja, Raja Hiu mengambil inisiatif. Sekarang akhirnya giliran Su Ling. Langkah Su Ling adalah sarana guntur. Pada saat itu, kekuatan di tubuhnya melonjak hingga ekstrim. Entitas Kirin dengan api merah magma menyebar di seluruh tubuhnya muncul di belakang tubuh Su Ling, diikuti oleh serangan tiba-tiba api hitam pernis, yang membungkus Kirin. Bintang-bintang yang bersinar seperti pedang berenang di sekitar tubuh Su Ling. Pemandangan seperti itu membuat banyak seniman bela diri yang hadir tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan mengapa Su Ling memiliki kekuatan yang begitu kuat. Pada saat ini, Raja Hiu benar-benar panik. Dia belum pernah melihat prajurit manusia yang begitu kuat. Pada awalnya, ketika prajurit manusia memasuki dunia bawah laut untuk bersaing memperebutkan peluang dan buah karang, Raja Hiu juga berpartisipasi dalam perang itu. Namun sebagai akibat dari perang tersebut, Raja Hiu membantai banyak prajurit manusia. Sejak saat itu, sebuah ide yang mengakar dalam benak Raja Hiu adalah bahwa prajurit manusia tidak layak disebut. Namun sekarang, kekuatan Su Ling Asteris tampaknya telah melampaui ruang lingkup kognitif Raja Hiu. Dengan kekuatan dahsyat yang dilepaskan oleh Su Ling saat ini, Raja Hiu memutuskan bahwa dia harus dikalahkan, dan dia kemungkinan besar akan mati mengenaskan di tangan Su Ling. Sialan! Raja Hiu sangat tidak rela. Dia menggertakkan giginya dengan marah, menatap Raja Karang dan berteriak dengan marah, Raja Karang, tidakkah kau terburu-buru? Kau dan aku adalah 9 puncak alam dewa sejati. Jika kita bergandengan tangan, kita akan dapat membunuhnya. Raja Karang tercengang ketika dia tetap di samping. Ketika dia mendengar teriakan Raja Hiu, dia seperti memiliki 10.000 kuda lumpur rumput yang berlari kencang di dalam hatinya. Raja Hiu ini, bukankah dia bodoh? Jika dikatakan sebelumnya, kekuatan Su Ling tidak terlalu kuat. Raja Karang harus berdiri di sisi Raja Hiu dan membunuh Su Ling bersama-sama. Tapi sekarang, Su Ling memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya dan membiarkan Raja Karang mengambil tindakan. Betapa bodohnya Raja Karang untuk berdiri di garis depan yang sama dengan Raja Hiu. Hentikan, Raja Karang bukanlah orang bodoh. Jika Su Ling dapat membunuh Raja Hiu kali ini, itu akan menguntungkan Raja Karang. Bagaimanapun, ini adalah kurangnya pesaing dan musuh potensial. Sekarang, Pangeran Hiu terbunuh, dan pernikahan antara Putri Linglong dan Pangeran Hiu adalah sama, jadi itu dicabut. Dengan kata lain, mustahil bagi Raja Karang dan Raja Hiu untuk menikah lagi. Atas dasar ini, bagaimana Raja Karang dapat membantu Raja Hiu lagi? Mendengar teriakan Raja Hiu, Raja Karang tanpa sadar melangkah mundur, meninggalkan ruang lingkup perang antara Su Ling dan Raja Hiu, dan sepenuhnya menjadi pengamat. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Raja Karang terlalu malas untuk peduli dengan masalah kredit apapun. Yang terpenting adalah hidup. Hehe, itu bijaksana. Kalau tidak, bahkan jika kamu adalah ayah dari Putri Linglong, aku akan membunuhmu. Melihat Raja Karang mundur, Su Ling mengerutkan kening. Dia menghargai tindakan Raja Karang dan berkata sambil tersenyum. Raja Hiu, ini adalah kontradiksi antara kamu dan Su Ling. Lebih baik Anda menyelesaikannya sendiri. Raja Karang mendesah dan tampak ingin menolong Raja Hiu,
tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Ia berkata, "Hei, bagaimanapun juga aku hanyalah orang luar. Tidak nyaman untuk ikut campur dalam masalah ini. Penjahat hina, dia bisa membunuhku hari ini dan kau di lain hari." Raja Hiu menatap Raja Karang dengan marah. Melihat Raja Karang yang malu-malu dan mundur, dia marah dan berteriak. "Jika kau masih punya kehidupan untuk bertahan hidup, katakan kata-kata membosankan seperti itu lagi." Mata Raja Karang tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan suara dingin. Raja Hiu sangat marah, matanya sangat sedih, dan dia menatap Suling. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah Raja Hiu yang hebat. Dia adalah pria kuat dengan 9 puncak di alam dewa sejati. Dia dikalahkan oleh seorang prajurit manusia di dunia bawah laut, dan prajurit manusia itu hampir mati di tangannya sebelumnya. Perang. Raja Hiu tahu bahwa dia tidak punya jalan kembali dan hanya bisa melawan Suling sampai akhir, tetapi jika dia dikalahkan oleh Suling, dia pasti akan mati. Dengan raungan Raja Hiu, energi yang semakin kuat keluar dari tubuh Raja Hiu. Pada saat itu, Raja Hiu langsung berubah menjadi binatang buas dan menjadi bentuk aslinya. Hiu berkepala macan yang besar dengan tubuh lebih dari 10 meter itu memiliki gigi yang tajam dan mata yang besar, bulat, dan tajam. Dinding di belakang istana langsung dirusak oleh Raja Hiu, dan seluruh istana runtuh dalam sekejap. Suanjing yang tertanam di dinding berhamburan ke segala arah. Raja Hiu itu dengan ganas melambaikan ekornya yang besar dan melambaikan tubuhnya ke arah Suling. Adegan ini dilihat oleh banyak seniman bela diri dan sangat terkejut. Untuk membunuh Suling, Raja Hiu bahkan tidak ragu untuk menjadi binatang buas. Tampaknya perang ini benar-benar akan menang atau kalah. Ini adalah pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya. Ya, sebagai Raja Dunia Bawah Laut, kekuatan Raja Hiu benar-benar jelas bagi semua orang. Jika Raja Hiu dikalahkan oleh Suling kali ini, itu setara dengan Suling akan melarang Raja Hiu dan menjadi Raja Dunia Bawah Laut lainnya. Semua orang terkesima, terutama setelah menyadari kekuatan Suling yang kuat, mereka mengagumi Suling Sinseng. Tahukah Anda, sebelumnya, mereka membenci Suling Sinseng. Binatang buas yang berubah menjadi Raja Hiu itu sangat besar, kuat, dan sombong, dan langsung menyerbu ke arah Suling. Di belakang tubuh Suling, unikorn api hitam siap bergerak, dan kekuatan penindasan berkumpul di unikorn itu. Apinya hitam pekat dan tidak bisa dipadamkan oleh air. Api jenis apa itu? Petik 2. Itu pasti sejenis api aneh. Namun, dibandingkan dengan kekuatan api aneh itu, perhatikan baik-baik apakah tulang Suling berkilauan dengan kecemerlangan kemasan. Selain itu, tulangnya diukir dengan garis-garis padat. Apa itu? Ya, aku juga melihat garis-garis padat itu, memancarkan cahaya kemasan yang terang, seolah-olah masih mengirimkan kekuatan kepada Suling. Melihat Sulingshi menunjukkan seluruh kekuatannya, orang-orang menyadari bahwa keunikan Suling tidak terletak pada keterampilan yang digunakannya. Itu adalah Suling sendiri. Ya, tulang-tulang Suling memancarkan cahaya dan sangat menyilaukan. Selain itu, ada aliran kekuatan yang terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuh Suling. Cara seperti itu bisa disebut keterampilan Maha Tahu. Tidak seorang pun di seluruh dunia bawah laut memiliki keterampilan seperti itu. Di bawah tatapan banyak seniman bela diri, pola susunan pada tulang Suling meledak menjadi cahaya yang lebih menyilaukan. Jejak tinju yang terjepit di tangannya langsung hancur. Kirin api gelap mengeluarkan raungan yang ganas dan tak terkalahkan di mulutnya. Raungan bergegas keluar menuju Raja Hiu. Raja Hiu juga menyerang Suling. Di istana yang runtuh ini, Raja Hiu besar menghantam unikorn api. Ledakan. Dengan suara keras, waktu meledak. Kemudian, energi yang kuat, yang berpusat pada ledakan, menyebar ke segala arah. Dengan dampak fluktuasi energi ledakan, Raja Hiu besar langsung ditelan oleh kirin api, dan dua binatang buas menggigit dengan panik. Meskipun Raja Hiu itu kuat, dia tetap tidak bisa melawan unikorn api penyucian. Dia digigit oleh unikorn api penyucian, dan seluruh tubuhnya terkikis oleh api. Yang membuat Raja Hiu lebih aneh adalah bahwa begitu api hitam membakar tubuhnya, itu tidak dapat dipadamkan. Api hitam membakar dan mengikis tubuhnya dengan gila-gilaan, yang secara langsung menyebabkan rasa sakitnya yang luar biasa. Sampai darah mengalir dari luka yang terbakar, api hitam itu padam. Tidak diragukan lagi, satu-satunya cara untuk memadamkan api neraka adalah darah. Ubah darah menjadi air sebelum Anda dapat memadamkan api.
Harga di antara keduanya dapat dikatakan sangat menyakitkan. Dikikis secara gila-gilaan oleh api neraka, Raja Hiu mengeluarkan raungan sedih. Ah! Raja Hiu terus berteriak, dan para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Raja Hiu, apakah dia benar-benar kalah? Su Ling, salah satu dari 4 raja di dunia bawah laut, dikalahkan dengan menyedihkan. Bukankah ini berarti Su Ling akan melarang posisi Raja Hiu dan menjadi raja lainnya? Petik 2. Sepertinya begitu. Raja Hiu sangat kuat dan masih belum bisa mengalahkan Su Ling. Untungnya, Raja Karang tidak melakukannya sekarang. Kalau tidak, aku khawatir bahkan Raja Karang akan jatuh ke dalamnya. Ya, kekuatan Su Ling terlalu sombong. Bahkan prajurit di 9 puncak alam Zhen bukanlah lawannya. Haruskah dia melangkah ke alam Tianshan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagi seniman bela diri biasa, alam dewa sama sekali tidak terjangkau. Untuk memasuki alam ini, selain bakat seni bela diri terbaik, Anda juga membutuhkan keberuntungan besar. Su Ling dapat menghancurkan Raja Hiu. Dia harus mengandalkan tubuh dan hartanya. Banyak seniman bela diri terkejut dan berdebat dengan sengit. Meskipun Su Ling menunjukkan kekuatan besar, mereka masih tidak mau percaya bahwa Su Ling telah melangkah ke alam dewa. Bagaimanapun, alam surgawi terlalu jauh. Jika Su Ling benar-benar melangkah ke alam surgawi, dia tidak bertarung dengan Raja Hiu tadi, tetapi menggulingkannya secara sepihak. Seni bela diri surga dan dewa memiliki kekuatan penekan bawaan terhadap seni bela diri dewa sejati. Kesenjangan di antara mereka adalah seluruh alam. Su Ling menutup telinga terhadap komentar orang-orang di sekitarnya. Beberapa senyum tipis tergantung di wajahnya. Melihat bahwa Raja Hiu telah dikalahkan di tangannya dan dibakar oleh api neraka, dia dengan tenang berkata, "Kembalilah." Detik berikutnya, api hitam yang membakar tubuh Raja Hiu berubah menjadi gumpalan seolah dipanggil, dan langsung kembali ke lautan gas suling. Tanpa pembakaran dan pengikisan api neraka, Raja Hiu merasa lega. Meskipun tubuhnya masih sangat sakit, jauh lebih baik tanpa api. "Bagaimana kabarmu? Rasanya enak." Su Ling mendatangi Raja Hiu dalam sekejap dan menatap Raja Hiu yang berubah menjadi dewasa lagi. Seluruh tubuhnya telah terbakar hitam. Su Ling tersenyum dan bertanya, "Kau?" Mata Raja Hiu tampak sedih, dan matanya penuh dengan darah. Saat ini, dia sangat membenci Su Ling, tetapi dia tidak berani membantah dan memarahi Su Ling. Karena Su Ling begitu kuat sehingga dia harus menatapnya dengan mata baru. "Apa sebenarnya asal-usulmu? Apa tujuan datang ke dunia bawah laut?" Raja Hiu bertanya dengan tegas. "Tidak masalah." Su Ling menggelengkan kepalanya, menatap Raja Hiu dan berkata dengan suara yang dalam, "Menurutku kau masih punya cara untuk keluar. Sekarang aku memberimu kesempatan. Kalian bisa keluar bersama dan membuatmu rela mati." Mendengar ini, hati Sawang Dun mencelos. Tampaknya Su Ling telah melihat semuanya dan caranya. Bahkan kartu-kartunya yang tidak digunakan pun terlihat jelas. "Sungguh luar biasa. Bagaimana kau tahu?" tanya Raja Hiu. "Tidak masalah. Jika kau membuang-buang waktu dan tidak menggunakan kartu terakhir, kurasa kau tidak akan punya kesempatan untuk menggunakannya." Su Ling tersenyum dan berkata dengan tenang, "Su Ling, kamu terlalu percaya diri. Kamu akan menyesalinya." Raja Hiu menatap Su Ling dan meraung. Perilaku Su Ling saat ini tidak hanya meremehkannya, tetapi juga menghinanya. Kata-kata Su Linggang memaksa Raja Hiu untuk menggunakan kartu terakhir dan meninggalkan Raja Hiu dengan kesempatan terakhir untuk hidup. Tindakan ini tidak diragukan lagi mengejek Raja Hiu. "Bahkan jika kamu menunjukkan kekuatan yang paling kuat, kamu akan mati." Raja Hiu dulunya adalah seorang raja di dunia bawah laut dan hidup berdampingan dengan 3 raja lainnya. Sekarang dia dihina dan diolok-olok karena menyinggung Su Ling. Tidak diragukan lagi bahwa jika dia disindir, dia akan mati. Bagaimana Raja Hiu bisa menerimanya? Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Raja Hiu marah. Meskipun tubuhnya hitam dan biru terbakar oleh api, dia masih meraung liar. Pada saat berikutnya, Raja Hiu tiba-tiba mengeluarkan tulang dari lengannya. Tulang itu sebening kristal dan mengandung vitalitas yang tak terbatas, seolah-olah itu adalah kehidupan yang bersemangat. Setelah dipegang oleh Raja Hiu, tulang itu meledak menjadi cahaya terang. Su Ling sedikit mengernyit. Setidaknya dia juga seorang pejuang di masa-masa awal alam dewa. Sekilas, dia melihat melalui tempat tulang yang luar biasa, yang berisi pesona orang suci dan orang bijak.
Apakah ini tulang orang bijak? Suling mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Tidak diragukan lagi, bagi Suling, pesona orang bijak pasti dapat menghancurkannya. Bagaimanapun, bahkan jika dia melangkah ke alam dewa, itu masih jauh dari alam orang bijak. Jika tulang itu benar-benar tulang orang bijak, yaitu tulang yang terbentuk oleh korosi tubuh setelah jatuhnya prajurit di wilayah orang bijak, Suling mungkin tidak dapat menahan kekuatan tulang orang bijak. Suling, ini adalah tulang orang bijak yang asli. Ini adalah harta karun yang kudapatkan secara kebetulan setelah menggali makam orang bijak yang kuat. Bahkan jika kau memiliki kemampuan surga, kau tidak akan dapat menahan kekuatan tulang orang bijak. Hehe, jika kau membunuhku secara langsung, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan tulang orang bijak, tetapi sekarang selama aku menggunakan tulang orang bijak, itu seperti membunuhmu. Itu mudah. Raja Hiu meletakkan tulang itu di telapak tangannya. Semakin banyak energi yang kuat berkumpul di tulang itu, dan semakin banyak cahaya terang bersinar di mana-mana. Itu sangat menyilaukan. Jimat orang bijak yang kuat mulai menyebar ke segala arah, mengejutkan banyak seniman bela diri yang hadir. Ya, tulang itu, jimat orang bijak yang dilepaskan, memang terlalu luar biasa. Fluktuasi kekuatan yang kuat membuat banyak seniman bela diri di sekitar ketakutan. Kekuatan yang terkandung dalam tulang ini seperti yang tersisa dari perang Dewa Iblis kuno. Mengapa ada kekuatan yang begitu kuat di dunia? Makam orang kuat di alam orang bijak. Aku telah tinggal di dunia bawah laut begitu lama, aku belum pernah mendengar tentang makam orang kuat di alam bijak. Di mana Raja Hiu menemukannya? Raja Hiu itu pasti benar. Kekuatan yang terkandung dalam tulang itu pasti ada hubungannya dengan orang bijak dan orang bijak yang kuat dalam perang iblis dewa kuno. Namun, tidak ada orang bijak dan orang bijak yang kuat di dunia ini. Dia bisa mendapatkan tulang seperti itu mutlak karena dia telah menggali makam orang bijak dan orang bijak yang kuat. Zizi, sungguh mengejutkan. Jika kamu dapat menemukan makam orang kuat di wilayah orang bijak, bukankah itu setara dengan memiliki semua harta orang kuat di wilayah orang bijak? Raja Hiu baru saja mengambil tulang. Itu benar-benar bodoh. Kamu tahu kentut. Bagaimana makam orang kuat di alam orang bijak bisa begitu mudah dijelajahi? Kurasa bahkan Raja Hiu tidak bisa masuk jauh ke dalam makam dengan kekuatan yang kuat dari 9 puncak alam dewa sejati. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyerahkan begitu banyak harta? Saat ini, banyak master seni bela diri semuanya memiliki mata emas. Mata mereka penuh dengan keserakahan ketika mereka melihat Raja Hiu. Mereka ingin segera maju dan bertanya di mana makam orang kuat di wilayah orang bijak itu. Bagaimanapun, ini adalah makam, tetapi melibatkan terlalu banyak hal. Menemukan makam seperti itu dan mendapatkan harta karun di dalamnya sama saja dengan memanfaatkan kesempatan pertama. Kemudian, dapat dikatakan bahwa mudah untuk mendapatkan pijakan di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, apa yang dipikirkan semua orang bukanlah ide Suling. Sepertinya tidak sia-sia untuk melarikan diri dan beruntung datang ke dunia bawah laut. Secara tidak sengaja, saya benar-benar memiliki kesempatan untuk menemukan makam orang kuat di alam orang bijak. Suling sangat bersemangat. Makam orang kuat di alam orang bijak, di mana harta karun dapat dibayangkan. Tulang orang bijak yang diperoleh oleh Raja Hiu di depannya, sudah berisi jimat orang bijak yang kuat. Jika itu adalah harta karun yang digunakan oleh orang kuat di alam orang bijak, bukankah itu harta karun orang bijak? Ada harta karun lain, atau pil kultivasi, yang pasti tak terhitung jumlahnya. Hanya memikirkan hal-hal ini, Suling siap untuk bergerak, belum lagi dia akan benar-benar mendapatkan begitu banyak harta karun saat itu. Namun sebelum mendapatkan harta karun itu, masalah pertama yang harus dipecahkan Suling adalah membunuh Raja Hiu, lalu mendapatkan lokasi makam orang kuat di alam bijak dari mulutnya. Hehe, jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu di mana makam orang kuat di alam bijak itu. Melihat sekilas pikiran Suling, Raja Hiu mencibir beberapa kali dan berkata dengan acuh tak acuh, terlebih lagi, aku mungkin tidak akan mati selanjutnya. Aku memiliki tulang bijak di tanganku dan pasti bisa membunuhmu. Raja Hiu, haruskah aku mengatakan kamu bodoh atau tolol? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku dengan kekuatan eksternal? Bahkan jika tulang bijak di tanganmu kuat, dapatkah ia bersaing dengan harta karun bijak di tanganku? Suling tersenyum beberapa kali dan mengeluarkan Suan Tianling dari tangannya. Benda itu terang dan berkilau.
Jelas itu adalah harta karun orang bijak yang kuat. Melihat token emas di tangan Suling, Raja Hiu Dun tersedak. Dia menatap Suling, dan kemudian dia merasakan orang kuat macam apa yang disentuhnya. Dia memiliki harta karun orang bijak dan kekuatan yang begitu besar. Dia sama sekali tidak bisa memprovokasi seorang prajurit setingkat ini. Suling, aku akan memberitahumu lokasi tulang orang bijak ini dan makam prajurit orang bijak itu. Bagaimana kalau kau membiarkanku pergi hidup-hidup? Raja Hiu akhirnya mengerti situasi saat ini dan betapa kuatnya Suling. Dia tidak bisa memprovokasi orang-orang seperti itu, jadi dia berkata dengan cepat. Ya, Suling mengangguk dan tersenyum dengan tenang. Kemudian, Raja Hiu tiba-tiba menundukkan matanya dan tampak sangat bermartabat. Dia melemparkan tulang orang bijak itu ke tangan Suling. Sekarang dia hanya ingin hidup. Masih ada celah di lokasi makam orang bijak dan yang kuat. Suling mengambil tulang orang bijak itu, memasukkannya ke dalam cincin dan berkata sambil tersenyum. Aku akan menyampaikannya kepadamu secara rahasia. Raja Hiu berkata dengan dingin. Tak lama kemudian, Raja Hiu berbisik dan memberitahu Suling di mana makam seorang pria bijak dan berkuasa berada. Apakah kamu tahu di mana makamnya? Tanya Raja Hiu. Jelas, Suling mengangguk. Sekarang, aku bisa pergi hidup-hidup, bukan? Raja Hiu mengerutkan kening dan mengiyakan. Ya, Suling menjawab sambil tersenyum. Inilah yang dijanjikannya kepada Raja Hiu. Mendengar apa yang dikatakan Suling, Raja Hiu merasa lega. Bisakah dia akhirnya pergi hidup-hidup? Kemudian, hampir tanpa berpikir, Raja Hiu dengan cepat berbalik dan bergegas pergi dari istana. Dia ingin melarikan diri dari tempat berbahaya ini dan menjauh dari Suling. Namun, tidak menunggu Raja Hiu untuk bergegas keluar 100 meter jauhnya, sebilah pedang tajam segera menebas kepala Raja Hiu dan langsung memotong kepala Raja Hiu. Embun, darah berceceran di mana-mana, ambil darahmu dan cuci pedangku. Melihat Raja Hiu yang terbunuh, Suling tersenyum dan berkata dengan tenang.